Oke, shalom, selamat pagi semua. Eh, Beberapa waktu yang lalu, saya pernah membahas dengan Anda dari Ibrani 11 tentang iman Abraham. Dan dalam perjalanan untuk merenungkan lebih jauh, ada sesuatu yang saya percaya satu pewahyuan yang Tuhan tambahkan dan buat saya perlu untuk kita mengerti ulang. Saya mengajak Anda untuk melihat Ibrani 11 ayat 17 dalam satu peristiwa, salah satu yang diangkat oleh penulis Ibrani tentang kisah iman tokoh-tokoh dalam Alkitab. Terutama ketika dia bicara soal Abraham, Kejadian pasal 22, di mana Abraham mempersembahkan Ishak adalah sebuah kisah yang penting, yang tidak bisa dilepaskan. Dan saya harus mengakui bahwa itu memang adalah kisah yang penting. Biasanya ketika kita mau mencari tahu kenapa Tuhan memakai seseorang, kenapa Tuhan memilih sekali lagi, Tuhan buat apa yang Dia mau. Dia lakukan apa yang Dia suka. Pemazmur berkata bahwa Tuhan melakukan apapun yang dikehendakinya. Artinya memang itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi di balik setiap tindakan Tuhan, di balik setiap perbuatan Tuhan, kita selalu bisa menemukan bahwa ada tujuan yang hendak Dia capai. Jadi Tuhan tidak tiba-tiba pengen melakukan sesuatu tanpa angin, tanpa hujan, tanpa tujuan. Dia buat apa yang dia mau. Dia bisa melakukan itu, tetapi dia bukanlah Tuhan yang tidak punya tujuan. Segala sesuatu yang dia kerjakan selalu adalah tujuannya. Demikian pula ketika dia memilih seseorang. Kenapa dia pilih orang itu dan bukan orang lain? Ya, suka-sukanya Tuhan. Tetapi di balik pilihannya itu selalu kita akan bisa menemukan bahwa memang ada tujuan, ada alasan, ada dasar mengapa dia memilih seseorang. Ketika waktu yang lampau kita bicara tentang Daud dan Saul, kenapa Tuhan memilih Daud, mengasihi Daud lebih daripada mengasihi Saul? Ya kita bisa menjawab ya terserah Tuhan. Ya betul, tetapi di balik pemilihan Tuhan terhadap Daud dan bukan Saul, kita bisa sekali lagi melihat bahwa oh ya, pantas Tuhan pilih Daud dan tidak memilih Saul. Demikian pula dengan Abraham. Mengapa Tuhan memilih Abraham dan bukan yang lain, itu terserah Tuhan. Tetapi Anda harus bisa memahami dan melihat bahwa di balik pilihan Tuhan terhadap Abraham, di balik perkenanan Tuhan terhadap Abraham, selalu ada dasarnya, selalu ada tujuannya. Kalau orang bertanya kepada saya, kenapa Tuhan memilih Abraham? Maka jawaban saya adalah Tuhan sebenarnya mencari satu bangsa di mana seluruh rakyatnya itu suka memberi. Ini jawaban sederhana saya. Tuhan mencari satu bangsa di mana seluruh rakyatnya itu suka memberi. Gimana kita bisa menemukan satu bangsa yang seluruh rakyatnya suka memberi? Kan tiap orang punya pikiran yang berbeda. Ya, oleh sebab itu mungkin cara Tuhan termudah untuk menemukan satu bangsa yang seluruh rakyatnya suka memberi, gampang. Buat Tuhan sederhana, lahirkan bangsa itu dari satu orang yang suka memberi. Jadi lahirkanlah bangsa itu, biarlah bangsa itu muncul dari satu orang, satu keturunan yang dimana orang tuanya atau nenek moyangnya adalah orang yang suka memberi. Itu sebabnya Tuhan menemukan Abraham. Abraham bukan orang yang kebagusan. Abraham bukan orang yang sempurna. Tetapi paling tidak satu hal yang kita bisa temukan bahwa Abraham dalam kisah Abraham memang adalah orang yang suka memberi. Ada malaikat Tuhan lewat, Abraham di bawah pohon mamre. Alkitab dengan sangat sederhana berkata, Abraham menjamu malaikat itu. Jadi memang Abraham ini orang yang suka memberi. Lihat, dan saya selalu berkata, lihat ujian terakhir Tuhan terhadap Abraham. Ujian terakhir Tuhan terhadap Abraham adalah ujian memberi. Itu sebabnya ketika Abraham lulus ujian terakhirnya, yaitu ujian memberi, maka Tuhan menetapkan Abraham sungguh-sungguh memang sebagai nenek moyang dari satu bangsa yang akan menjadi bangsa pilihan di kemudian hari,
di mana seluruh rakyatnya itu pada dasarnya seharusnya suka memberi. Jawaban saya mungkin karena kelamaan diperbudak di Mesir, sehingga seharusnya mereka suka memberi, cuma di kemudian hari menjadi satu bangsa yang terkenal dengan pelitnya minta ampun. Jadi kasihan sekali sebenarnya. Dan buat saya itulah arti Kejadian 22. Kejadian 22 di mana Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak adalah tujuan Tuhan untuk menemukan bahwa Abraham memang suka memberi. Nah, Ibrani 11 ayat 17. Tetapi Ibrani kemudian, penulis Ibrani menyoroti lebih dalam daripada sekedar sebuah pemberian. Ibrani 11 ayat 17 kemudian memberitahukan kepada kita dengan satu kalimat panjang tentang makna Kejadian 22. Dan ini yang dikatakan Ibrani 11 ayat 17. Dia berkata, karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, dia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Perhatikan baik-baik. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, tak kala dia sementara berkekurangan, tak kala dia ada di tengah-tengah persoalan, tak kala dia ada di tengah-tengah masalah. Kemudian Alkitab berkata, dia mempersembahkan Ishak. Garis bawahi kalimat itu, tak kala Abraham dicobai, tak kala Abraham justru tidak punya banyak. Tak kala Abraham ada dalam tekanan, ketika Abraham sulit justru untuk memberi, tiba-tiba Alkitab berkata dia mempersembahkan. Seseorang sulit memberi karena dia menganggap dia tidak punya banyak. Semoga Anda setuju dengan saya. Waktu yang lalu saya pernah berkata, mengapa seseorang sukar untuk memberi? Sebab dia merasa bahwa dia tidak punya banyak. Mana lebih sukar? Mana lebih sukar? Punya cuma 100.000 disuruh memberi 10.000, atau punya 1 juta disuruh memberi 100.000? Maka kalau ditanya mana lebih sukar, kemungkinan besar jawaban saya adalah yang pertama. Punya 100.000 disuruh memberi 10.000 daripada punya 1 juta disuruh memberi 100.000. Anda lihat walaupun sama-sama memberi 10%, tetapi menurut saya lebih sukar orang yang cuma punya 100.000 disuruh memberi 10.000 daripada orang yang punya 1 juta disuruh memberi 100.000. Kenapa? Sebab Anda punya 1 juta, Anda beri 100.000, Anda masih tersisa 900.000. Sementara Anda yang punya 100.000 disuruh memberi 10.000, Anda tersisa 90.000. Lebih sukar yang pertama, menurut saya, lebih sukar yang pertama daripada yang kedua. Mengapa? Sebab kita merasa lebih punya sedikit yang pertama daripada yang kedua. Seseorang sukar memberi bukan karena dia punya kurang, seseorang sukar memberi sebab dia merasa tidak punya banyak. Sekali lagi, seseorang sukar memberi bukan karena dia miskin. Seseorang sukar memberi sebab dia merasa dia miskin. Mengapa saya menambahkan kata merasa? Sebab ada orang punya banyak barang, tapi terus-menerus merasa kurang. Orang ada banyak punya barang, tapi terus-menerus merasa kurang. Sekalipun Anda punya banyak kepemilikan, tetapi kalau hati Anda terus-menerus merasa kurang, maka Anda tetap akan menjadi orang yang sukar untuk memberi. Justru di waktu kita tidak punya banyak, maka kita sebenarnya lebih sukar memberi daripada ketika kita punya sedikit. Ketika kita punya, maafkan saya. Di waktu kita punya sedikit, maka seharusnya kita lebih sukar untuk memberi daripada ketika kita punya banyak. Anda harus tangkap. Anehnya adalah ketika Abraham tidak punya banyak. Kalau Tuhan minta pada Abraham kekayaan, kemungkinan besar Abraham akan mudah untuk memberi kekayaan sebab Abraham punya banyak kekayaan. Kalau Abraham diminta memberi kambing dan domba, kemungkinan besar Abraham dengan mudah akan memberi kambing domba sebab dia punya kambing domba yang banyak. Tetapi persoalannya Abraham hanya punya 2 anak, Ismail dan Ishak hari itu. Sementara Ismail sudah pergi dengan Hagar ibunya, berarti yang tersisa di rumah Abraham tinggal 1 anak, Ishak. Tiba-tiba ketika dia hanya punya 1, tiba-tiba Tuhan minta yang 1, maka seharusnya disitulah kesukaran terbesar Abraham untuk memberi sebab dia tidak punya banyak. Dan anehnya ketika kita tidak punya banyak,
tiba-tiba Tuhan minta kita memberikan kepada Tuhan apa yang tidak banyak kita miliki. Dan Anda bersedia untuk memberikan kepada Tuhan yang tidak banyak itu, maka pemberian Anda kepada Tuhan tidak lagi disebut sebagai sebuah pemberian, tetapi pemberian Anda kepada Tuhan hari itu disebut sebagai sebuah persembahan. Catat baik-baik. Waktu Anda dan saya tidak punya banyak, tiba-tiba Tuhan minta apa yang tidak banyak kita miliki untuk kita berikan kepada Tuhan, dan kemudian kita berikan kepada Tuhan. Maka pemberian Anda hari itu tidak lagi disebut sebagai sebuah pemberian, tetapi pemberian Anda hari itu akan disebut sebagai sebuah persembahan. Tak kala Abraham dicobai, tak kala Abraham tidak punya banyak, dia memberi. Kata memberi di sana bukan lagi sekedar sebuah pemberian biasa, tetapi kata memberi di sana adalah sebuah persembahan. Saya beri contoh. Kalau Anda tidak punya banyak waktu, tiba-tiba Tuhan minta Anda memberi waktu untuk berhubungan dengan Dia, untuk saat teduh dengan Dia, untuk mendengar suara Tuhan dengan Dia. Kalau Anda kemudian tidak punya, Tuhan saya sibuk, Tuhan bilang beri aku sedikit waktu dari seluruh kesibukanmu. Dari sedikit waktu yang kita miliki, kemudian kita berikan kepada Tuhan, maka pemberian Anda hari itu, pemberian waktu Anda kepada Tuhan hari itu, tidak lagi disebut sebagai sebuah pemberian, tetapi pemberian waktu Anda kepada Tuhan yang sedikit itu akan disebut sebagai sebuah persembahan. Gini, kalau orang buat baik pada Anda, orang yang berbuat baik pada Anda satu kali melakukan kesalahan. Untuk pertama kali, orang yang suka buat baik pada Anda melakukan kesalahan pertama kepada Anda. Maka Anda akan mengampuni orang itu. Anda mudah untuk mengampuni orang itu. Dan pengampunan Anda hari itu bukan berarti Tuhan tidak suka. Tuhan suka. Sebab Tuhan mau supaya ketika ada orang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni orang itu. Itulah perintahnya, itu keinginannya, itulah kebenaran. Tetapi dibandingkan mengampuni orang yang berbuat baik kepada saya, mengampuni orang yang berbuat baik kepada saya, dibandingkan dengan ada orang yang buat jahat sama saya, dan berkali-kali buat kesalahan kepada saya. Tiba-tiba satu kali Tuhan berkata, ampuni orang itu. Dan Anda berkata, Tuhan, orang ini saya sudah ngampuni bukan sekali dua kali. Saya sudah ngampuni berkali-kali. Tapi berkali-kali selalu dia buat keadaan yang sama. Dia selalu memperlakukan yang sama. Saya sudah terlanjur sakit hati. Dan Tuhan berkata, ampuni. Waktu Anda sukar untuk mengampuni, tetapi Anda tetap toh mengampuni karena Tuhan, maka pengampunan Anda hari itu akan berbeda dengan pengampunan Anda yang sebelumnya. Mengampuni orang yang berbuat baik pada kita itu lebih mudah daripada mengampuni orang yang terus-menerus berbuat jahat pada kita. Mengampuni orang yang terus-menerus berbuat jahat akan lebih sukar. Tetapi kalau kita justru di masa yang sukar, waktu kita sulit untuk mengampuni, tetapi kita terus juga mau mengampuni, maka pengampunan Anda hari itu akan disebut Tuhan sebagai sebuah persembahan. Waktu Anda lagi senang, Anda mengucap syukur, Tuhan suka dengan ucapan syukur Anda. Semoga Anda setuju. Sebab dia berkata, ucaplah syukur senantiasa. Tetapi waktu Anda sementara mengalami masalah, tiba-tiba di waktu Anda sukar untuk mengucap syukur, Anda tidak punya banyak reservasi mengucap syukur dalam hidup Anda. Tapi Anda kemudian tetap toh mengucap syukur di masa yang sukar. Ucapan syukur di masa, bobot ucapan syukur di masa sukar, itu akan lebih beras, akan lebih besar daripada bobot ucapan syukur di masa senang. Semoga Anda setuju. Kalau Anda mengucap syukur di masa senang, Tuhan sebut itu ucapan syukur. Tetapi waktu Anda mengucap syukur di masa sukar, Tuhan tidak lagi menyebut itu ucapan syukur. Tuhan sebut itu persembahan. Waktu Abraham tidak punya banyak, dan Tuhan minta yang tidak banyak yang dia miliki, dan Abraham memberi, maka Tuhan berkata, pemberian Abraham hari itu bukan lagi pemberian biasa. Pemberian Abraham hari itu adalah satu persembahan. Anda masih ingat waktu Yesus berdiri di samping
kotak persembahan di rumah Tuhan. Dan hari itu banyak orang kaya datang untuk mempersembahkan. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk memberi yang terbanyak hari itu. Sekedar untuk mungkin memamerkan pemberian mereka yang besar, kekayaan mereka di hadapan orang lain. Satu kali setelah ada banyak orang kaya datang memberi persembahan yang banyak. Anda tahu ceritanya, tiba-tiba datanglah seorang perempuan tua. Tuhan Yesus ketika melihat wanita itu kemudian berkata kepada seluruh murid-muridnya, perhatikan ini baik-baik. Saya percaya kalau Allah semesta alam, Yesus Kristus, firman Allah yang hidup berkata, perhatikan baik-baik apa yang akan terjadi berikut. Saya percaya malaikat di sorga pun hari itu harus berhenti bekerja dan memperhatikan apa yang terjadi dan apa yang Yesus mau untuk mereka lihat. Tiba-tiba janda miskin itu datang. Dan dengan diam-diam malu-malu dia memasukkan 2 peser dalam kotak persembahan. Anda tahu ceritanya. Dan waktu mereka semua melihat pemberian sang janda, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya perempuan ini memberi lebih banyak daripada orang-orang yang lain. Ini menurut saya, ini menurut saya. Bukan berarti Tuhan tidak menerima pemberian orang-orang kaya yang sebelumnya. Menurut saya bukan begitu. Tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa bobot pemberian sang janda ini jauh lebih besar daripada bobot pemberian orang kaya yang sebelumnya. Mengapa? Tiba-tiba Tuhan Yesus menjelaskan mengapa dia mengatakan bahwa perempuan itu memberi lebih banyak daripada semua orang kaya yang lain. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, sebab semua orang kaya yang lain memberi dalam kelimpahan mereka. Tetapi janda ini justru memberi dalam segala kekurangannya dia. Orang kaya yang tadi memberi banyak lebih daripada janda itu. Tetapi mereka juga masih punya banyak di rumah. Mereka masih punya banyak sisa di rumah. Sementara janda ini ketika dia memberi uang 2 peser, itu memang uang yang paling rendah daripada semua uang-uang yang lain. Tetapi sekalipun demikian, dia tidak punya banyak. Dia memberi dari ketidakpunya banyak. Dia memberi dari segala kekurangannya. Sebab ketika dia memberi, dia tidak lagi punya sisa. Guru saya, mentor saya pernah bilang begini, Tuhan tidak pernah melihat berapa banyak yang Anda beri. Tuhan selalu melihat berapa banyak sisa yang masih Anda miliki. Saya hari ini saya baru bisa mengerti ketika dia mengatakan itu. Waktu dia dulu bicara, saya ada ketidaksetujuan terhadap kalimat itu. Tapi hari ini saya mengerti apa yang dia maksudkan. Tuhan melihat bukan berapa banyak yang engkau beri. Tuhan lihat berapa banyak sisa yang masih engkau miliki. Orang kaya yang lain memberi dalam kelimpahan mereka. Waktu mereka punya banyak, mereka beri. Bukan Tuhan tidak suka, Tuhan tetap suka. Tuhan menerima, sebab dia berkata, berilah maka kamu akan menerima. Terlebih berkat mereka yang memberi daripada mereka yang menerima. Tuhan suka pemberian mereka. Tetapi persoalannya adalah bobot pemberian sang janda jauh lebih besar daripada bobot pemberian orang kaya. Sebab dia memberi bukan waktu dia punya banyak. Dia memberi waktu dia punya sedikit. Pemberian waktu dia punya sedikit tidak lagi disebut sebagai sebuah pemberian. Pemberian ketika dia punya sedikit disebut sebagai sebuah persembahan. Waktu Anda sukar mengampuni dan Anda mengampuni juga, maka pengampunan Anda akan disebut sebagai sebuah persembahan. Ketika Anda tidak punya dasar untuk mengucap syukur dan Anda tetap mengucap syukur, maka ucapan syukur Anda tidak akan disebut ucapan syukur, tapi ucapan syukur Anda akan disebut sebuah persembahan. Waktu Anda sulit untuk percaya, Anda sulit untuk berharap, tapi Anda tetap percaya, Anda tetap berharap. Maka percaya dan harapmu hari itu tidak disebut lagi percaya, tidak lagi disebut sebuah pengharapan. Tapi percaya dan pengharapanmu hari itu akan disebut sebagai sebuah persembahan. Yakobus 2, Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati.
Tapi yang menarik adalah dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20 dan seterusnya, 20-21. Ketika Yakobus menjelaskan apa yang dia maksudkan dengan perbuatan iman. Sebab dia berkata, iman tanpa perbuatan ini, maka iman itu kosong. Iman tanpa perbuatan seperti ini, maka iman itu mati. Pertanyaannya adalah perbuatan yang seperti apa yang akan pantas disebut sebagai perbuatan iman. Perbuatan seperti apa yang kemudian kita bisa berkata, that's the act of faith. Itu adalah tindakan iman. Yakobus 2:20 berkata, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, iman yang kosong. Ayat 21, kemudian contoh perbuatan iman yang dia maksudkan. Dia angkat satu contoh. Ada dua, yang kedua Anda akan lihat Rahab menolong 2 orang mata-mata. Tapi yang pertama yang diangkat oleh Yakobus ayat 21 dia berkata, ini yang dia maksudkan dengan perbuatan iman. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Perbuatan yang mana? Dia pilih spesifik ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Iman butuh perbuatan, tapi tidak semua perbuatan bisa disebut sebagai perbuatan iman. Yang disebut dengan perbuatan iman, tiba-tiba Yakobus berkata, ini yang disebut dengan perbuatan iman. Ada satu contoh. Contoh mana? Contohnya Abraham. Dari mana perbuatan Abraham yang mana yang membuat Tuhan suka? Dia berkata ketika Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Anda memberi waktu Anda punya banyak. Anda tidak butuh iman. Tapi waktu Anda memberi, waktu Anda punya sedikit. Anda butuh yang namanya iman. Mengucap syukur waktu Anda lagi hidup baik, tidak butuh yang namanya iman. Tapi mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan, tidak punya dasar untuk mengucap syukur. Anda tidak punya banyak stok ucapan syukur. Tapi hari itu Anda terus mengucap syukur. Itulah yang disebut perbuatan iman. Sebab hari itu ucapan syukur Anda butuh yang namanya iman. Saya nggak tahu Roh Kudus bicara apa sama Anda hari ini. Apa yang sedikit yang Anda miliki, yang tiba-tiba dia berkata, berikan itu kepada. Anda sementara punya stok pengampunan yang sedikit, Anda punya stok ucapan syukur yang sedikit, Anda punya stok percaya yang sedikit, Anda mungkin hari ini punya stok pengharapan yang sedikit, Anda hari ini punya stok untuk berbuat baik yang sedikit. Tapi hari ini kalau Roh Kudus bicara dan berkata, give it to me, berikan padaku. Dan kalau Anda bisa beri, Tuhan tidak akan sebut itu pemberian. Tuhan akan sebut itu persembahan. Sam, tolong Sam. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, hanya ini Tuhan, persembahanku,
berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Engkaulah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Satu kali saya merenung bahwa saya setuju bahwa semua yang kita miliki dari Tuhan. Toh kalau kita beri kekayaan, toh kekayaan itu sesungguhnya dari Tuhan. Kalau saya beri waktu yang saya miliki sebenarnya toh juga dari Tuhan. Sampai satu kali tiba-tiba saya sadar, saya berkata semua toh dari Tuhan. Tapi satu kali saya merasa Roh Kudus bicara dalam hati saya terdalam. Ada satu yang tidak berasal dari Tuhan. Hanya ada satu yang berasal bukan dari Tuhan, tapi dari dirimu sendiri. Saya coba, apa maksud Roh Kudus bicara? Semua yang saya miliki toh dari Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, tapi ada satu yang tidak berasal dari Tuhan. Dan hari itu saya diteguhkan satu hal. Apa satu yang tidak berasal dari Tuhan? Cinta. Cinta nggak bisa diberi. Cinta harus timbul dari hati manusia sendiri. Itu sebabnya pada mulanya dia memberikan manusia kehendak untuk memilih. Kehendak bebas, kemampuan untuk memilih. Sebab cinta tidak bisa dipaksa. Cinta tidak bisa dipaksa. Cinta yang dipaksa bukanlah cinta. Cinta yang terpaksa sebenarnya bukanlah cinta. Ada satu yang tidak berasal dari Tuhan. Dan satu-satunya yang tidak berasal dari Tuhan adalah apa yang ada dalam hati Anda dan saya. Dan hari itu dia tunggu yang satu itu. Kekayaan itu dari Tuhan. Waktu itu dari Tuhan. Tapi hati, cinta yang lahir dari hati, itu berasal dari pilihanmu sendiri. Dan justru itu yang dia cari. Dia cari. Itu satu-satunya yang paling berharga bagi dia. Hari ini maukah Anda memberi cintamu pada Tuhan? Hanya satu. Hanya satu. Hanya satu. Hanya satu. Dan itu yang dia cari. Itu yang dia cari. Hari ini maukah Anda mempersembahkan itu pada dia? Yuk, mari sambil mengenang semua kebaikan Tuhan. Angkat roti di tangan kanan Anda. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, mengucap berkat atasnya, dan berkata kepada murid-muridnya, ambillah, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika Paulus berkata bahwa kita bersekutu dalam kematian Kristus, berarti kematian Kristus menjadi kematian kita. Artinya yang dipecahkan tubuhnya bukan cuma Yesus,
Tetapi ketika kita satu dengan Yesus, maukah kita juga dipecahkan kehidupan kita, dihancurkan kehidupan kita, mempersembahkan kehidupan kita. Juga sama seperti Kristus mempersembahkan hidupnya kepada Bapa bagi keselamatan banyak orang. Maukah juga tubuhmu dipecahkan kepada Bapa untuk keselamatan bagi banyak orang? Kalau Anda setuju, angkat roti tangan kanan Anda. Roti yang ada di tangan Anda bukan lagi roti biasa, tetapi persekutuan dengan tubuh Kristus. Percayakah Anda? Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angkat cawan tinggi di tangan kanan Anda. Yesus mengambil cawan anggur juga, mengucap syukur atasnya. Dan berkata kepada murid-muridnya, inilah cawan perjanjian baru. Darahku yang telah ditumpahkan untuk keselamatan semua orang. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tapi inilah darah yang ditumpahkan. Bersediakah Anda untuk menumpahkan darah yang sama? Karena kita bersekutu dengan kematian Kristus, bersediakah Anda bahwa kehidupanmu dicurahkan menjadi satu persembahan di hadapan Tuhan bagi keselamatan semua orang juga? Percayakah Anda bahwa cawan anggur ini bukan lagi cawan anggur biasa, tetapi cawan persekutuan dengan darah Kristus? Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yang bertugas untuk berdoa syafaat, silakan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Kembali hari ini Tuhan, Kau boleh ajar kami Tuhan, tentang memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami memberi dengan rasa cinta kami Tuhan, itu adalah berbicara persembahan Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk memberi bukan dengan paksaan kami Tuhan. Makasih Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan kepada kami memberikan karya penebusan di kayu salib itu Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Pak Doni lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus memperlengkapi hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Pak Doni berada boleh menjadi berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat hari-hari ini pun Engkau terus sertai Pak Doni, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan daripada Pak Doni dan keluarganya ini Tuhan. Berikan kesehatan hari ke hari buat Pak Doni Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan apapun yang terjadi atas Indonesia ini semua atas seizin Tuhan, semua atas kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan, termasuk saat ini Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, kembali Tuhan harus melewati masa-masa Tuhan di dalam bukan yang tidak mudah Tuhan, ketika pandemi ini boleh ada kasus baru ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami pun Tuhan boleh belajar Tuhan, ketika kami Tuhan selalu berada di dalam Tuhan naungan sayap-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami merasa aman Tuhan, kami merasa Tuhan semuanya pun boleh Tuhan dalam kendali Tuhan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan para medis, Kau berkati para dokter Tuhan, baik mungkin yang saat ini terpapar pun Tuhan, kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan dalam kendali Tuhan dan dalam kedaulatan Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan dimanapun Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau selalu Tuhan, menyertai Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang melawat mereka satu persatu Tuhan, biarlah Engkau kembali Tuhan
tanamkan, biarlah Engkau kembali boleh teguhkan apa yang menjadi panggilan daripada mereka Tuhan, biarlah semata-mata mereka Tuhan di dalam pekerjaannya itu karena jiwa-jiwa Tuhan, karena tuayan Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat Voice of Worship Tuhan. Kami serahkan Tuhan buat leader kami Ibu Nita Tuhan. Engkau sampai hari ini pun baik kepada hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lewat hamba-Mu yang mengajarkan selalu memberi Tuhan. Biarlah ini boleh tertular kepada kami Tuhan. Makasih Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Kau berikan hikmat dan marifat-Mu ini Tuhan. Engkau pertajam hamba-Mu ini seperti anak panah Tuhan. Biarlah Engkau berkati keluarganya Tuhan. Suami dan anak-anaknya pun di dalam studi dan pendidikan. Makasih Tuhan, terima kasih Engkau selalu menyatakan yang baik buat hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat Voice of Worship ini Tuhan. Voice of Worship ini adalah milik Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat Voice of Worship ini kami boleh belajar, kami boleh bertumbuh Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga boleh Tuhan berorientasi kami Tuhan buat pemulihan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Voice of Worship Tuhan. Ya Tuhan, mungkin doa kami ini tidak sempurna Tuhan. Biarlah Engkau yang menyempurnakan daripada doa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam kehidupan kita, masa depan kita, keluarga kita, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin.